Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo folks, welcome back. So, senang banget bisa bertemu lagi di video kali ini. Dan seperti biasa bersama aku. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sekaligus mendokumentasikan proses pemeriksaan tumbuh dan kembang pada anak. Oh ya, sebelum kita mulai lagi, izinkan aku memperkenalkan diriku dulu ya. Ni hao, aku Nuna. Aku adalah mahasiswa program studi keperawatan tingkat 2A di Universitas YPIB Majalengka. Nah, karena video ini dibuat sebagai media pembelajaran mengenai pemeriksaan tumbuh dan kembang anak, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai aja videonya. Sebelum memasuki proses pemeriksaan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak. Jadi, pemeriksaan tumbuh kembang anak merupakan proses pemantauan yang dilakukan untuk menilai apakah pertumbuhan fisik dan perkembangan anak telah sesuai dengan usianya. Nah, pemeriksaan ini penting dilakukan secara berkala karena dapat membantu mendeteksi secara dini apabila terdapat gangguan ataupun keterlambatan tumbuh kembang. Sehingga nantinya intervensi dapat diberikan sedini mungkin agar tumbuh kembang anak tetap optimal. Nah, pada video ini proses pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap prainteraksi, dilanjutkan dengan pengkajian, pemeriksaan antropometri, screening perkembangan menggunakan KPSP, hingga interpretasi hasil berdasarkan kurva pertumbuhan WHO. Dan tidak lupa, pemberian edukasi kepada orang tua sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah diperoleh. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai dari tahap pertama, yaitu tahap prainteraksi. Nah, pada tahap ini, aku mempersiapkan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan selama pemeriksaan, seperti formulir pengkajian, formulir KPSP, alat ukur tinggi badan, timbangan berat badan, pita ukur lengkar kepala, alat tulis, serta media permainan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tes perkembangan. Selain itu juga, beberapa hari sebelum pemeriksaan, aku juga menghubungi orang tua anak untuk memastikan ketersediaan waktu, serta meminta persetujuan atau informed consent terkait pelaksanaan pemeriksaan dan proses pendokumentasian kegiatan. Nah, setelah seluruh persiapan sudah selesai, orang tua juga menyatakan kehadirannya, maka pemeriksaan siap untuk dilakukan. Tahap pertama, assessment. Nah, pada tahap pengkajian ini, kalian bisa melihat beberapa contoh pertanyaan yang aku ajukan kepada orang tua. Mulai dari identitas anak yang berisi nama, umur, dan yang lainnya, serta nama orang tua, pekerjaan, serta pendidikan terakhir. Nah, dilanjutkan dengan contoh lain seperti riwayat kesehatan singkat, riwayat nutrisi, riwayat imunisasi, hingga riwayat persalinan dan kehamilan orang tua. Nah, semua data tersebut penting untuk kita kaji karena dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan anak. Nah, setelah mengetahui poin-poin yang akan dikaji, selanjutnya kita akan memasuki ke proses pengkajian secara langsung bersama orang tua anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan lagi ya, nama Mbakso Nuna Aulia Putri Haryanto yang merupakan salah satu mahasiswi keperawatan dari Universitas YPIB Majalengka. Sebelumnya makasih banyak buat Teh Nining sama Ayes yang udah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu Mbak dalam memenuhi tugas mata kuliah keperawatan anak. Nah, sebelum memulai pemeriksaan, aku terlebih dahulu menjelaskan kepada orang tua mengenai tahapan pemeriksaan yang akan dilakukan. Hal ini aku lakukan bertujuan agar orang tua memahami setiap proses pemeriksaan dan merasa nyaman selama kegiatan berlangsung. Setelah orang tua memahami seluruh prosedur dan menyatakan kesediaannya, pemeriksaan pun siap untuk dilakukan. udah bersedia. Jadi mungkin langsung dimulai aja ya. Oke. Mungkin Mbak mau nanyanya tentang identitas ayahnya terlebih dahulu ya. Untuk nama lengkapnya siapa? Oke, berarti untuk umurnya tanggal lahirnya Teh. Untuk anak keberapa? Nama orang tua.
pas Teh Nining hamil Ayes itu cukup bulan nggak pas lahirannya? Ingat Teh? Ya, dulu Teh Nining tuh pernah dikasih tahu bahwa Teh Nining tuh punya hipertensi atau diabetes. Hipertensi. Sekarang lanjut ke riwayat persalinan. Pas Ayes itu lahir tuh, Teh Nining lahirannya normal apa sesar? Normal ya, semua Teh Nining normal. Dulu pas si Ayes lahir, BB-nya masih inget ya berapa? 121. Selama ini apakah si Ayes tuh pernah dirawat di rumah sakit nggak? Pas imunisasi, dulu udah imunisasi lengkap belum sejauh ini kayak hepatitis, BCG? Nah dulu pas ASI eksklusif itu Ayes sampai usia 6 bulan apa enggak? Nah kalau empas sih dulu Ayes mulainya dari berapa bulan? 6 bulan entah. Kalau sekarang ini seharinya Ayes kalau makan berapa kali? Lebih tinggi. Kalau makan biasanya si Ayes suka sama apa? Sama telur. Setelah seluruh data pengkajian berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukannya perhitungan usia kronologis anak. Meskipun usia anak telah diperoleh pada tahap pengkajian, perhitungan usia kronologis tetap perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian usia dalam bulan. Hasil perhitungan ini akan menjadi dasar dalam pemilihan formulir KPSP serta interpretasinya hasil pertumbuhan dan perkembangan anak. Di sini kalian bisa melihat aku telah melakukan perhitungan usia kronologi anak, yang dimana berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan usia kronologis anak adalah 2 tahun 11 bulan 27 hari. Dan berdasarkan ketentuan KPSP, usia tersebut dibulatkan menjadi 36 bulan sehingga digunakannya formulir KPSP berusia 36 bulan. Pengukuran antropometri. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai pertumbuhan fisik anak melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, serta lingkar kepala. Ayes nempel ya ininya ya. Belakang betul. Nah, gitu. Kepalanya lihat ke depan. Bentar ya. Oke. 49. Terima kasih. Terima kasih banyak. Coding di Ayes. Naik. Screening KPSP. KPSP merupakan instrumen screening yang aku gunakan untuk menilai apakah perkembangan anak telah sesuai dengan tahapan usianya. Berikut adalah contoh formulir KPSP yang aku gunakan pada pemeriksaan kali ini. Setelah formulir disiapkan, screening perkembangan diawali dengan wawancara kepada orang tua untuk mengetahui kemampuan anak berdasarkan pengamatan sehari-hari. Yang pertama, kalau Ayes tuh kalau di rumah udah bisa pakai 2 kata. Jadi kayak mau minta minum, kalau mau makan, udah lebih deh ya Ayes mah. Soalnya sekarang dilanjutin sama pertanyaan kedua. Kalau Ayes tuh udah bisa pakai sepatu sendiri belum? Yang terakhir itu, Ayes tuh udah bisa naik sepeda yang itu belum, yang roda 3? Belum bisa berarti kalau Setelah wawancara dengan orang tua selesai dilakukan, screening dilanjutkan dengan observasi langsung terhadap respon dan kemampuan anak melalui beberapa pertanyaan serta aktivitas sederhana sesuai dengan formulir KPSP. kita coba tumpuk sama Ayes tuh. Bisa nggak tumpuk? Tumpuk semuanya dari satu. Tumpuk. Tumpuk. Tumpuk kayak jadi deg. Wah, bisa lagi gak yang duanya? Wah, lagi. Bisa. Ada apa? Ini Ayes kan pasti tahu namanya. Namanya ini mah bukan suaranya. Ini namanya apa? Iya,
Ya, kalau ini namanya apa? Kita si eros Betul. tahu. Kalau ini namanya apa? Oke, ini? Betul. Yuk, coba Mbak pengen lihat bisa bikin. Pada pemeriksaan ini, anak tampak membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan keberadaan kamera. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang tenang dan juga penuh kesabaran. Bikin apa itu? Bikin kuda. Pas pembagian rambutnya kan banyak. Saya ingatannya di badan. Ada. Ya, kita lanjut ya. Oke, siap. Coba sekarang simpan, nih dengerin Mbak ya. Simpan kertas ini di lantai. Teman-teman, bayangin. Di satunya ada di sini. Simpan. Coba pas simpan itunya di kursi deh. Yang mandi ini di situ. Coba sekarang kasihin kertasnya sama mamanya. Mbak mau minta Ayes, Ayes coba bisa gak ngelompatin kertas ini? Ayah sama yang kuning. Oke, sekali lagi. Kayak gini. Kayak gitu. Stop, coba. Interpretasi hasil. Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil pemeriksaan untuk mengetahui status pertumbuhan dan perkembangan anak. Interpretasi akan kita awali dengan interpretasi pemeriksaan antropometri menggunakan kurva pertumbuhan WHO sesuai usia dan jenis kelamin anak. Ini kita awali dengan grafik yang pertama, yaitu berat badan menurut umur. Nah, berdasarkan grafik berat badan yang di atas, kalian bisa melihat bagaimana berat badan anak masih berada dalam kategori normal, namun posisinya mendekati berat badan kurang, sehingga perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan secara berkala. Lalu dilanjutkan dengan grafik yang kedua, yaitu tinggi badan menurut umur. Nah, interpretasi tinggi badan menurut umur menunjukkan bahwa tinggi badan anak berada dalam kategori normal, namun mendekati batas stunting. Dilanjutkan dengan grafik nomor 3, yaitu indeks massa tubuh menurut umur. Nah, kalian bisa melihat bagaimana interpretasi indeks massa tubuh menurut umur menunjukkan bahwa status gizi anak berada dalam kategori gizi baik atau normal. Nah, dilanjutkan dengan grafik yang terakhir, ialah grafik lingkar kepala menurut umur. Nah, pada hasil interpretasi lingkar kepala ini menunjukkan bahwa lingkar kepala anak berada dalam kategori normal sesuai dengan usianya. Selain menilai pertumbuhan fisik, interpretasi juga kita lakukan terhadap hasil screening KPSP. Maka kita akan lanjutkan dengan interpretasi KPSP. Berdasarkan hasil screening KPSP usia 36 bulan, anak memperoleh 8 jawaban ya dan 2 jawaban tidak, sehingga termasuk dalam kategori meragukan atau M. Nah, kemampuan yang belum dicapai berada pada aspek motorik kasar, yaitu melempar bola lurus ke arah pemeriksa dan mengayuh sepeda roda 3. Oleh karena itu, anak memerlukan stimulasi motorik kasar secara rutin, serta pemeriksaan ulang KPSP dalam waktu 2 minggu sesuai pedoman. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pertumbuhan anak masih berada dalam kategori yang normal, meskipun berat badan dan tinggi badan anak memerlukan pemantauan yang berkala. Sementara itu, hasil screening perkembangan berada pada kategori M atau meragukan, sehingga diperlukannya stimulasi motorik kasar serta evaluasi ulang sesuai pedoman. Rencana edukasi. Berdasarkan hasil interpretasi pemeriksaan, terdapat beberapa edukasi yang dapat diberikan kepada orang tua sebagai upaya mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Edukasi yang pertama adalah nutrisi. Orang tua dianjurkan untuk memberikan makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein hewani maupun nabati, sayur, dan buah sesuai kebutuhan anak.
Asupan nutrisi yang baik berperan penting dalam mendukung pertumbuhan serta menjaga status gizi anak. Dilanjutkan dengan edukasi yang kedua ialah pemantauan pertumbuhan. Selanjutnya, pertumbuhan anak perlu dipantau secara rutin melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan di posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan agar pertumbuhan anak dapat terus dipantau. Dilanjutkan dengan edukasi yang ketiga ialah stimulasi motorik kasar. Karena hasil KPSP menunjukkan kategori meragukan pada aspek motorik kasar, orang tua dianjurkan untuk memberikan stimulasi secara rutin melalui aktivitas bermain seperti melempar dan menangkap bola, berlari, melompat, serta berlatih mengayuh sepeda roda 3 sesuai kemampuan anak. Dilanjutkan dengan edukasi yang keempat, dukungan orang tua. Selain itu, berikan kesempatan kepada anak untuk aktif bermain setiap hari, dampingi selama proses belajar, serta berikan pujian atau apresiasi ketika anak berhasil melakukan sesuatu aktivitas agar anak lebih percaya diri dan termotivasi untuk berkembang. Kesimpulan, berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan anak masih berada dalam kategori yang normal, meskipun berat badan dan tinggi badan memerlukan pemantauan secara berkala. Hasil screening KPSP menunjukkan kategori meragukan atau M pada aspek motorik kasar, sehingga diperlukan stimulasi yang sesuai serta pemeriksaan ulang dalam waktu 2 minggu. Deteksi dini, stimulasi yang tepat, dan keterlibatan aktif orang tua merupakan kunci penting dalam mendukung tumbuh kembang anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai usianya. Guys, yay! Finally we're done and thank you so much buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan nambah insight kalian tentang pemeriksaan tumbuh kembang anak. Anyway, stay healthy, stay happy, and stay pretty. Aku Nuna Aulia Putri Haryanto pamit undur diri. See you in next video, insyaallah. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.